Melanjutkan alur cerita Donghua Stellar Transformation Season 5 versi novelnya. Sebelum itu bantu subscribe. Pusaran merah tua yang sangat besar itu perlahan naik ke awan hitam dan menghilang. Hanya dalam sekejap mata, awan hitam yang bergulung juga telah menghilang. Langit sekali lagi kembali ke kondisi cerah dan tak berawan. Ruang terdistorsi itu juga telah kembali normal. Sosok Kaisar Qian juga menjadi jelas untuk dilihat sekarang, kesengsaraan ilahi telah berakhir. Qin Yu menghela napas dalam, orang-orang yang tak terhitung jumlahnya di Rich Peak Star juga kembali dari keadaan tegang mereka sebelumnya. Bagi sebagian besar orang yang hadir ini adalah pertama kalinya mereka melihat kesengsaraan ilahi. Efek keterkejutan dari menyaksikan kesengsaraan ilahi sangat jelas. Karakter utama dalam kesengsaraan ilahi ini Kaisar Qian berdiri di udara. Lantang dan jelas katanya, kesengsaraan ilahi telah berakhir. Saya Qing telah berhasil melewati kesengsaraan ilahi secara kebetulan. Saya telah menyiapkan perjamuan di Jade Wave Star, semuanya silakan bergabung. Semua orang bisa bergabung. Ada lebih dari 100 juta orang di sini. Hou Fei tersentak karena terkejut. Suara boros Yeku terdengar, Kaisar Qian itu terlalu rendah hati. Berhasil melewati kesengsaraan ilahi secara kebetulan. Anda menyebutnya kebetulan. Lalu apa yang kita sebut orang lain melewati kesengsaraan ilahi? Ao Wuxu juga mengangguk dan berkata, tanpa menggunakan susunan formasi dan penghalang, tanpa menggunakan artefak ilahi, hanya menggunakan kekuatannya sendiri dan dengan mudah melewati semua 3 kesengsaraan besar ilahi. Terlebih lagi jaket Qian miliknya tidak rusak sedikit pun. Kesengsaraan ilahi ini dilalui dengan sangat elegan. Qin Yu tersenyum dan berkata, jika Kaisar Qian tidak yakin akan melewati kesengsaraan ilahi, lalu bagaimana mungkin dia mengundang seluruh alam abadi dan iblis untuk datang dan menonton? Selanjutnya dia sudah meminta orang mempersiapkan pesta besar di Jade Wave Star sebelumnya. Namun, keberanian Kaisar Qian juga merupakan sesuatu yang bisa dikagumi. Qin Yu, sekarang setelah kami selesai menonton kesengsaraan ilahi, Anda dapat membiarkan kami kembali sekarang, kata Ao Wuxu dengan ringan. Bai Ling menarik tangan Hei Yu dan berkata, saya juga akan kembali. Jika aku tinggal dengan kalian semua, aku hanya akan menjadi beban. Hei Yu segera mulai menghibur Bai Ling. Setelah itu Yeku, Ao Wuxu dan Bai Ling kembali ke alam Jianglan. Qin Yu ketiganya mengatakan mereka akan kembali kemana mereka akan pergi. Kaisar Abadi Songxi yang berdiri di samping Qin Yu bertanya dengan bingung. Mungkinkah King Yu Immortal Mansion yang legendaris dengan pertahanan yang sangat menakjubkan? Rumah abadi King Yu. Qin Yu hanya bisa tertawa di dalam hatinya dan berkata, ya, mereka akan kembali ke King Yu Immortal Mansion. Tuanku juga telah memberitahuku sebelumnya, bahwa dia sangat mengagumi satu aspek dari Kaisar Abadi Niyang. Kaisar Abadi Songxi yang terkesiap kagum. Qin Yu menjadi penasaran dan segera bertanya, Songxi, beritahu aku apa itu? Kagumi apa yang harus dikagumi? Hou Fei dan Hei Yu juga melihat ke atas. Kaisar Abadi Songxi tertawa dan berkata, apa yang dikagumi oleh tuanku Kaisar Abadi Ni yang sebelumnya adalah karena keterampilan sosialnya. Dia benar-benar bisa menjadi teman dekat dengan Black Flame Lord dan White Profound Lord dari Dark Star Realm. Di alam bintang kegelapan mereka akan memberikan masalah dan bahkan menyerang orang asing jika mereka masuk. 3 penguasa agung alam bintang gelap adalah kelompok yang bahkan lebih eksentrik. Tuanku hanya berhasil memiliki hubungan yang baik dengan penguasa hukuman emas saat itu, dan tidak berhasil berteman dengan penguasa api hitam dan penguasa yang mendalam putih. Itu karena mereka berdua sangat sulit diajak bergaul. Untuk Ni yang bisa mencapai hubungan yang begitu baik dengan mereka berdua, bukankah menurutmu itu prestasi yang luar biasa? Memang dia luar biasa. Qin Yu teringat pada cincin mendalam yang berkobar.
The Blazing Mendalam Ring secara tepat dibentuk melalui fusi Black Flame Lord Ring dan White Profound Lord Ring. Hanya dari itu orang sudah bisa tahu tentang seberapa dekat Black Flame Lord dan White Profound Lord dengan Immortal Emperor Niyang. Itu aspek pertama. Apa aspek kedua? Tanya Hou Fei. Song Si tersenyum dan berkata, dulu tuanku hanya mengagumi keterampilan sosialnya. Namun sekarang tuanku juga mengagumi pencapaian Kaisar Abadi Niyang di penghalang pertahanan. Sebuah Qingyu Immortal Mansion memiliki pertahanan yang begitu kuat, sehingga bahkan ketika Kaisar Yu dan Kaisar Mistik bergandengan tangan mereka tidak dapat menerobosnya. Ini sungguh luar biasa, saya rasa tidak ada orang lain yang mampu mencapai hal yang sama di seluruh alam abadi dan iblis. Qingyu, Hou Fei dan He Yu menatap kosong. Mereka tidak bisa berkata-kata. Tidak pernah mereka menyangka bahwa rumor alam Jianglan sebagai Qingyu Immortal Mansion akan menyebabkan reputasi Kaisar Abadi Niyang yang mati menjadi lebih luar biasa. Apa yang salah? Apa kamu tidak mengharapkan itu? Mungkinkah pencapaian yang dimiliki Kaisar Abadi Niyang dalam aspek penghalang pertahanan tidak layak untuk dikagumi? Kaisar Abadi Song Si malah bertanya. Tentu saja itu layak untuk dikagumi, kata Qingyu dan kedua saudaranya segera. Hou Fei bahkan tersentak kagum. Song Si, apa yang kamu katakan itu benar. Seandainya bukan karena Kaisar Abadi Niyang yang membuat rumah abadi Qingyu menjadi sekuat itu, kakak laki-laki saya kemungkinan besar sudah dibunuh oleh Kaisar Yu di Bintang Kuning Terumbu. Kita harus berterima kasih kepada Kaisar Abadi Niyang. Kakak, bukankah menurutmu juga begitu? Ya, tentu saja. Qingyu tersenyum kecut di benaknya. Segera setelah itu Qingyu mulai menyapu sekelilingnya. Untuk lebih dari 1000 ahli tingkat Kaisar di distrik pertama, mayoritas dari mereka telah pergi menggunakan teleportasi lebih besar. Bagaimanapun Jade Wave Star terletak di galaksi yang sama dengan Riffic Star. Jarak di antara mereka tidak terlalu jauh dan merupakan jarak yang bisa dicapai setelah 2 atau 3 teleportasi besar. Jika mereka berbaris untuk Interstellar Conveying Array, lalu siapa yang tahu berapa lama mereka harus menunggu karena ada lebih dari 100 juta orang. Ketika orang-orang datang tidak ada yang tahu tentang lokasi Riffic Star dan karenanya harus menggunakan Interstellar Conveying Arrays. Namun sekarang untuk pemberangkatan mereka tidak perlu menggunakan Interstellar Conveying Arrays. Semua orang sudah pergi, kita harus pergi juga, kata Qingyu sambil tersenyum. Saudara Qingyu, jangan terburu-buru untuk kembali. Kalian bertiga harus datang ke perayaan di Jade Wave Star, tuanku telah menyiapkan perjamuan yang luar biasa. Qingyu melihat ke Hou Fei dan He Yu. Pasti ada sekelompok besar ahli tingkat Kaisar berkumpul di Teluk Bulan Sabit. Untuk sejumlah besar ahli tingkat Kaisar untuk dikumpulkan di satu tempat, masih merupakan kesempatan yang sangat jarang terlihat. Setelah melihat ekspresi Hou Fei dan He Yu, Qingyu tahu bahwa kedua saudara laki-lakinya juga ingin pergi dan memeriksanya. Nah, kalau begitu kita akan tinggal lebih lama, kata Qingyu sambil tersenyum. Sementara Qingyu dan saudara-saudaranya sedang mengobrol dengan Song Si, Kaisar Qian malah terbang ke lokasi di mana Kaisar Naga, Kaisar Kera Besar, Kaisar Iblis Sapi, Kaisar Ni dan Ao Wuming berada. Brother Ciking, setelah Anda benar-benar menunjukkan kekuatan Anda itu sangat mencengangkan, kata Kaisar Naga sambil tertawa. Ao Wuming yang berdiri di samping juga berkata, Kaisar Qian Senior telah melewati kesengsaraan ilahi dengan begitu mudah, sangat mengagumkan. Kaisar Kera Besar, Kaisar Iblis Kerbau dan mereka semua memberikan kekaguman dan pujian. Semuanya tolong jangan mengatakan hal seperti itu. Agar saya dapat mencapai kesuksesan saya hari ini, saya rasa semua orang tahu alasannya. Keberuntungan itu hanya karena saya beruntung. Alasan macam apa itu? Keberuntungan hanyalah satu aspek, ada juga wawasan Anda. Jika bukan karena wawasan Anda di kuil Dewa Penyihir, ketika Anda memutuskan bahwa hal yang biasa-biasa saja itu luar biasa,
lalu bagaimana Anda bisa mencapai kesuksesan hari ini? Kata Kaisar Naga. Setelah mengatakan hal ini Ao Wuming yang selama ini bingung menyadari. Jadi ternyata kesuksesan yang diperoleh Kaisar Qian hari ini ada hubungannya dengan kuil Dewa Penyihir. Baiklah semuanya ikut denganku ke Teluk Bulan Sabit Bintang Gelombang Giok. Kami akan merayakan kesempatan ini dengan baik. Sekarang setelah saya melewati kesengsaraan ilahi, waktu yang tersisa di alam abadi dan iblis tidak lama lagi. Saya akan segera naik ke alam ilahi. Untuk kali berikutnya kita bertemu lagi, saya khawatir itu harus terjadi di alam ilahi. Setelah mendengar kata-kata itu orang-orang di sekitarnya memikirkan banyak hal. Untuk bertemu lagi di alam ilahi skenario macam apa itu? Haha ayo pergi. Setelah mengenalmu Ciking selama ini, mengetahui bahwa aku tidak punya banyak waktu tersisa di alam abadi dan iblis bersamamu hari ini, aku akan makan dan minum sepenuhnya denganmu. Kata Kaisar Naga saat dia tertawa terbahak-bahak. Setelah itu kelompok orang ini semua mulai menggunakan teleportasi lebih besar menuju bintang gelombang giok secara berurutan. Ketika Kaisar Qian mengundang Kaisar Naga, Kaisar Kera Besar dan mereka Kaisar Yu, Kaisar Mistik, Kaisar Peng Iblis, Aoku dan Liu Tu berkumpul. Dari waktu ke waktu mereka akan melihat ke arah Qin Yu di kejauhan. Mereka bahkan telah memasang penghalang di sekitar mereka sendiri, untuk tidak membiarkan suara mereka didengar. Saudara Zhongyan, jika kita ragu-ragu lagi maka saya khawatir kita tidak akan pernah memiliki kesempatan lain untuk membunuh Qin Yu, Kaisar Yu menasihati. Kaisar Mistik Xuanxi juga berbicara, Saudara Zhongyan harus memahami bahwa Qin Yu dan saudara laki-lakinya sudah sangat kuat sekarang dan itu akan membutuhkan banyak usaha untuk membunuh mereka. Jika kami tidak menyerang mereka sekarang, maka pertama dengan kemampuan mereka untuk menyembunyikan diri akan sangat sulit bagi kami untuk menemukan mereka lagi. Kedua dengan kecepatan kultivasi mereka bahkan jika kita bertemu dengan saudara-saudara lagi, akan sangat sulit bagi kita untuk membunuh mereka. Qin Yu telah dilatih dalam teknik benteng tubuh sekuat artefak ilahi. Saudara Zhongyan seharusnya tahu tentang itu, Kaisar Yu melanjutkan. Namun saat ini Aoku dan Liu Tu tidak mengatakan apa-apa. Alis Peng Demon Emperor Zhongyan sedikit berkerut. Setelah itu dia melirik Qin Yu yang jauh yang saat ini sedang berbicara dengan Kaisar Abadi Songxi. Dia juga ingin membunuh Qin Yu, hanya saja Kaisar Qian dengan jelas mengatakan bahwa mereka tidak diizinkan untuk bertarung. Jika mereka bertarung maka itu sama dengan tidak memberikan wajah Kaisar Qian. Kekuatan Kaisar Qian sudah diilustrasikan dari kesengsaraan ilahi sebelumnya. Tidak hanya Kaisar Qian orang yang paling ditakuti oleh Peng Demon Emperor Zhongyan, sebenarnya adalah Nenek Yin Hua. Dia masih ingat saat Nenek Yin Hua memblokir serangannya. Jelas bahwa kecepatan Nenek Yin Hua bahkan lebih cepat darinya. Menyerang atau tidak menyerang, The Peng Demon Emperor mengerutkan kening. Dia ragu-ragu di dalam hatinya, Qin Yu telah pergi. Aoku tiba-tiba berbicara, Peng Demon Emperor Emperor Yu dan Mystic Emperor melihat ke sana. Benar saja, Qin Yu dua saudara laki-lakinya dan Kaisar Abadi Songxi telah menggunakan teleportasi yang lebih besar dan berangkat dari Ridge Peak Star. Kaisar Yu dan Kaisar Mistik menjadi sedikit cemas. Bahkan dengan kekuatan mereka saat ini sebagai Kaisar Abadi tingkat 9, mereka tidak dapat membunuh Qin Yu. Jika mereka ingin membunuhnya mereka harus mengandalkan Peng Demon Emperor. Saudara Feng Yu, apakah kamu yakin bahwa Nenek Yin Hua tidak ada di bintang gelombang giok? Peng Demon Emperor tiba-tiba bertanya. Saya yakin, Nenek Yin Hua telah pergi bahkan sebelum kesengsaraan ilahi dimulai. Saat ini ada 8 atau 9 dari 10 kemungkinan bahwa Nenek Yin Hua tidak akan berada di bintang gelombang giok, kata Kaisar Yu. Cahaya dingin melintas di mata Peng Demon Emperor. Baik, dalam hal ini kita akan segera pergi ke Jade Wave Star dan kemudian mencari tahu di mana Qin Yu dan saudara-saudaranya berada.
Saya akan menjaga Qin Yu, Aoku dan Liu Tu akan menjebak Hou Fei. Kalian berdua akan membunuh He Yu. Apa pendapatmu tentang itu? Kaisar Yu dan Kaisar Mistik memiliki kegembiraan yang terpancar di mata mereka. Baik, setelah mereka bertiga membuat perjanjian, mereka segera menggunakan teleportasi lebih besar dan berangkat dari Rich Peak Star. Di langit di atas lautan bintang gelombang giok, Qin Yu, dua saudara laki-lakinya dan Kaisar Abadi Song Si sedang mengobrol dan tertawa saat mereka terbang menuju Teluk Bulan Sabit. Tiba-tiba kesadaran abadi telah menutupi Qin Yu dan saudara-saudaranya dari jauh. Kesadaran abadi Kaisar Yu. Qin Yu mengerutkan kening. Xiao Hei, Fei Fei, hati-hatilah, Kaisar Yu itu mungkin berencana untuk menyerang kita. Saudara Qin Yu, jangan khawatir, ini adalah perayaan untuk kesengsaraan ilahi tuanku yang berhasil. Bagaimana Kaisar Yu berani menimbulkan masalah? Kaisar Abadi Song Si tidak percaya bahwa Kaisar Yu akan memulai pertarungan di sini. Namun Qin Yu malah menutupi seluruh Jade Wei Star dengan kesadaran abadi. Dia dapat dengan jelas menemukan bahwa Peng Demon Emperor saat ini bersama Kaisar Yu dan Kaisar Mistik di lokasi beberapa juta mil jauhnya dari tempat mereka berada. Tidak baik, Qin Yu menemukan bahwa Peng Demon Emperor tiba-tiba menghilang. Jelas dia telah menggunakan teleportasi lebih besar. Dalam sekejap Peng Demon Emperor muncul di lokasi yang jauh dari mereka. Di saat yang sama dia bergegas menuju mereka dengan kecepatan yang menakutkan. 1 mil. Dengan kecepatan Peng Demon Emperor itu adalah jarak yang bisa dia tempuh secara instan. Jangan melawan. Reaksi pertama Qin Yu adalah langsung mengirim kedua saudara laki-lakinya He Yu dan Hou Fei ke alam Jianglan. Adapun Kaisar Abadi Song Si, Qin Yu tidak percaya bahwa Peng Demon Emperor akan menyerangnya. Tepat setelah Qin Yu mengirim kedua saudara laki-lakinya kembali ke alam Jianglan, Peng Demon Emperor tiba. Adapun Kaisar Yu dan Kaisar Mistik, Kaisar Iblis level 8 Aoku dan Liu Tu juga telah menggunakan teleportasi lebih besar dan teleportasi ke lokasi 1 mil jauhnya dari Qin Yu. Di mana He Yu? Ketika Peng Demon Emperor hendak membunuh Qin Yu, dia heran bahwa He Yu telah menghilang. Tujuan sebenarnya adalah agar Kaisar Yu dan mereka membunuh He Yu. Sekarang He Yu telah menghilang, Peng Demon Emperor tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya untuk sesaat. Ini juga menyebabkan serangannya menjadi sedikit lebih lambat. Peng Demon Emperor, hari ini adalah hari perayaan Kaisar Senior Qian untuk berhasil melewati kesengsaraan ilahi. Anda berani datang untuk membuat masalah. Qin Yu dengan cepat terbang mundur dan berkata melalui transmisi suara secara bersamaan. Rumah abadi Qin Yu, setelah aku membunuhmu Qin Yu Immortal Mansion secara alami akan muncul. Pada saat itu bajingan kecil He Yu itu juga tidak akan bisa melarikan diri, kata Peng Demon Emperor melalui transmisi suara. Pada saat yang sama dengan kecepatannya yang ekstrim dia datang ke Qin Yu sekali lagi. Peng Demon Emperor, Kaisar Abadi Song Si yang berdiri di samping tiba-tiba menjadi marah. Tidak pernah dia berharap ada orang yang benar-benar menolak untuk memberikan wajah tuannya. Dan pada saat ini Kaisar Yu, Kaisar Mistik, Aoku dan Liu Tu juga telah tiba. Berhenti. Suara kemarahan bergema di langit dan bumi. Pada saat yang sama cahaya berwarna cian bergegas ke ruang antara Qin Yu dan Peng Demon Emperor dari samping. Cahaya keemasan Peng Demon Emperor bertabrakan dengan ganas dengan cahaya cian ini. Peng Demon Emperor tidak bisa menahan diri untuk mundur. Cahaya berwarna cian itu berubah menjadi seorang pria, itu adalah Kaisar Qian. Kaisar Yu, Kaisar Mistik, Aoku dan Liu Tu terbang ke sisi Peng Demon Emperor. Mereka berlima sedang melihat Kaisar Qian. Zhongyan, Feng Yu, Xuanxi, hari ini adalah hari kesengsaraan ilahi saya. Selain itu saya memiliki banyak ahli dari seluruh alam abadi dan iblis untuk bergabung dengan perjamuan saya. Namun kalian semua tidak mempedulikan apa yang telah aku katakan sedikit pun dan malah menyerang yang lain.
Kaisar Qian memasang ekspresi marah di wajahnya. Qin Yu yang berdiri di samping menggosok tinjunya. Dia tidak masuk ke alam Jianglan sebelumnya karena dia ingin menguji kekuatannya melawan Peng Demon Emperor. Tampaknya hanya setelah seseorang mencapai level 8 tingkat Kaisar Iblis, seseorang akan mampu melawan beberapa puluh ronde melawan Kaisar Iblis Peng. Qin Yu tersentak di dalam hatinya, dia kemudian melirik Kaisar Qian. Kaisar Qian memang sangat marah, baginya untuk mengundang para ahli dari seluruh alam abadi dan iblis untuk menghadiri kesengsaraan ilahi itu semua demi wajah. Dan sekarang dia telah memutuskan untuk mengadakan perjamuan besar seluruh Jade Wave Star, itu pun demi wajah dan reputasi. Sebagai seorang pria yang akan naik ke alam ilahi, apa yang akan dia pedulikan? Setelah bertahan diam-diam selama puluhan juta tahun, dia hanya berhasil menjadi agung hari ini setelah kesulitan besar. Ciking, jika saya ingin membunuh Qin Yu, apa yang dapat Anda lakukan? Kata Peng Demon Emperor dengan bangga. Membandingkan kecepatan Kaisar Iblis, Peng hanya takut pada nenek Yin Hua. Apa yang dapat saya lakukan? Haha, saya telah mengatakan bahwa siapapun yang menyerang orang lain saya secara pribadi akan menghukum mereka. Kalian berlima saya tidak akan membunuh Anda. Sebaliknya aku akan menghukummu. Suara Kaisar Qian menjadi dingin. Qin Yu dan sisanya hanya merasakan bahwa ruang sekitarnya mulai bergetar. 9 Kaisar Qian tiba-tiba muncul di samping Peng Demon Emperor, Kaisar Yu dan yang lainnya. 9 Kaisar Qian ini telah mengepung Peng Demon Emperor dan 4 lainnya sepenuhnya. Peng Demon Emperor dan ekspresi lainnya berubah. Itu karena 9 Kaisar Qian ini memiliki kekuatan yang sama dengan tubuh aslinya. Layar air hijau giok dengan Kaisar Qian sebagai poinnya telah menutupi Peng Demon Emperor dan yang lainnya. Peng Demon Emperor dan yang lainnya terkejut saat mengetahui bahwa mereka tidak bisa lagi bergerak. Dari 9 Kaisar Qian, 5 diantaranya berjalan masing-masing di depan Kaisar Iblis Peng Kaisar, Yu Kaisar Mistik, Aoku dan Liu Tu. Bang! Kelima Kaisar Qian mengulurkan tangan kanan mereka dan dengan kejam menghantamkannya ke wajah kelima orang itu. Kelima orang itu tidak bisa bergerak sedikit pun dan hanya bisa menyaksikan saat tinju menghantam wajah mereka. Darah berceceran di mana-mana. Kaisar Iblis Peng, Kaisar Yu, Kaisar Mistik, Aoku dan Liu Tu semuanya dipukul begitu keras hingga wajah mereka berubah menjadi berlumuran darah. 9 Kaisar Qian tiba-tiba menyatu dan berubah menjadi Kaisar Qian tunggal. Kaisar Qian memandang Kaisar Iblis Peng dan 4 lainnya dengan senyum ringan. Zhongyan, Feng Yu, Xuan Xi, agar kalian semua membuat masalah di sini saya akan menganggap pukulan saya ini sebagai hukuman Anda. Saya harap Anda semua tahu kapan harus maju dan kapan harus mundur. Kalau tidak, aku tidak keberatan membuat tinjuku lebih berat dari sebelumnya. Layar air berwarna hijau giok itu telah sepenuhnya kembali ke tubuh Kaisar Qian. Pengikatan pada Peng Demon Emperor dan sisanya telah dihapus. Namun tidak ada dari mereka yang meragukan bahwa Kaisar Qian dapat sekali lagi menaklukkan mereka. Qin Yu, Kaisar Abadi Songxi, Kaisar Naga, Ao Huming, Kaisar Kera Besar dan sekelompok besar orang lain yang telah tiba setelah itu semua melihat penghinaan yang diterima Kaisar Iblis Peng dan 4 lainnya. Dalam sekejap Peng Demon Emperor dan 4 lainnya segera memulihkan wajah mereka yang terluka. Namun penghinaan dari sebelumnya adalah sesuatu yang tidak bisa mereka lupakan sepanjang hidup mereka. Dada Peng Demon Emperor seperti belok saat dia menarik napas dalam-dalam. Kulitnya berubah menjadi ungu kemerahan gelap. Tatapannya seperti binatang yang ingin memakan seseorang. Kemarahannya yang luar biasa adalah sesuatu yang bisa dirasakan semua orang yang hadir. Penghinaan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Kemarahan Peng Demon Emperor telah mencapai puncaknya. Kaisar Qian, kamu memang kuat. Kaisar Peng Iblis perlahan menghembuskan napas. Kulit ungu kemerahan gelapnya juga menjadi pucat. Ekspresi Kaisar Yu dan Kaisar Mistik juga sangat tidak sedap dipandang.
Namun tidak satu pun dari mereka melakukan apapun. Itu karena mereka berdua merasakan jarak antara mereka dan Kaisar Qian sebelumnya. Jika mereka mencoba menyerangnya, maka mereka hanya akan meminta lebih banyak penghinaan. Adapun Aoku dan Liu Tu, mereka berdiri di belakang Peng Demon Emperor dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Bertahun-tahun kultivasi pahit Brother Qi King benar-benar luar biasa. Di depan Anda saya bahkan tidak memiliki kemampuan untuk bergerak. Saya Feng Yu mengakui kekalahan saya. Setelah dianugerahi tinju oleh saudara Qi King, aku tidak lagi memiliki wajah untuk berpartisipasi dalam perjamuanmu. Karena itu saya akan pergi. Bahkan sebelum Kaisar Yu selesai Peng Demon Emperor sudah menyela. Peng Demon Emperor memandangi Kaisar Qian. Kaisar Qian, setelah berkultivasi selama bertahun-tahun kekuatanmu benar-benar telah mencapai tingkat seperti itu. Baru sekarang saya mengetahui bahwa saya keliru tentang suatu masalah. Terlalu salah. Mata Peng Demon Emperor memancarkan niat jahat. Dia melirik ke arah Qin Yu. Qin Yu tidak bisa menahan diri dari menyempitkan matanya. Zhongyan, apa yang ingin kamu katakan? Kata Kaisar Qian acuh tak acuh. Peng Iblis Kaisar Zhongyan malah melihat ke Kaisar Naga dan Kaisar Kera Besar. Ao Fang, Sun Yuan, kami tiga kaisar besar dari klan iblis pernah berpikir bahwa kami akan dapat melakukan apapun yang kami inginkan di alam abadi dan iblis dengan harta karun warisan kami. Saya merasa bahwa kuil Dewa Penyihir bukanlah sesuatu yang berharga sepanjang waktu. Namun saya tidak akan pernah menyangka bahwa harta yang diperoleh Qi King di kuil Dewa Penyihir dari saat itu, akan memungkinkannya untuk naik ke tingkat seperti itu. Tampaknya kami memandang rendah artefak ilahi dari kuil Dewa Penyihir selama bertahun-tahun ini adalah sebuah kesalahan. Qin Yu, Kaisar Abadi Songxi serta semua ahli tingkat kaisar yang terus meningkat berkumpul di sini semua terkejut. Jadi ternyata Kaisar Qian menjadi sekuat ini karena artefak ilahi dari kuil Dewa Penyihir. Apa? Kaisar Qian pernah ke kuil Dewa Penyihir sebelumnya? Kata Kaisar Yu dengan kaget. Kaisar Mistik juga memiliki ekspresi tidak percaya di wajahnya. Dalam ingatan Kaisar Yu dan Kaisar Mistik, Kaisar Qian tidak pernah sekalipun ke kuil Dewa Penyihir sebelumnya. Selain itu dia bahkan tidak bertarung untuk lukisan Dewa Penyihir. Benar, aku pernah ke kuil Dewa Penyihir. Hanya itu yang terjadi puluhan juta tahun yang lalu. Pada saat itu saya pergi ke kuil Dewa Penyihir bersama tiga ahli tingkat kaisar lainnya. Dan pada saat itu Feng Yu Xuanxi, kalian berdua hanyalah non-entitas di alam abadi. Kata Kaisar Qian acuh tak acuh. Kaisar Yu dan Kaisar Mistik saling pandang. Mereka berdua sedikit terhina dan marah di hati mereka. Mereka merasa bahwa di depan Kaisar Qian mereka seperti bayi di depan orang dewasa. Puluhan juta tahun yang lalu jarak di antara mereka sangat besar dan sekarang jarak di antara mereka masih sebesar sebelumnya, meskipun mereka semua adalah Kaisar Abadi tingkat 9. Untuk Kaisar Qian memiliki prestasi seperti itu semua karena kuil Dewa Penyihir. Adapun harta paling penting untuk menjelajahi kuil Dewa Menyihir, lukisan Dewa Menyihir saat ini tepatnya dengan Qin Yu. Qin Yu, saya harap Anda akan menyembunyikan lukisan Dewa Penyihir itu dengan baik. Saya rasa akan ada banyak orang yang datang untuk mengambil lukisan Dewa Penyihir Anda. Kaisar Peng Iblis memiliki ekspresi kebaikan palsu. Ekspresi Qin Yu menjadi dingin. Bajingan jahat ini, Qin Yu menyapu pandangannya ke sekelilingnya. Saat ini lebih dari 100 ahli tingkat kaisar berkumpul di sini, mayoritas dari mereka memiliki tampilan keinginan saat mereka melihat Qin Yu. Setelah apa yang dikatakan Peng Demon Emperor, kurasa akan ada lebih banyak orang yang menginginkan lukisan Dewa Penyihir. Dan tepat pada saat ini, Peng Demon Emperor, apakah lukisan Dewa Menyihir itu benar-benar di Qin Yu ini? Seorang pria tua berpakaian hitam tiba-tiba berbicara. Orang tua berpakaian hitam ini memiliki penampilan yang sangat tidak jelas. Rasa dingin secara alami dipancarkan dari tubuhnya.
Para ahli tingkat kaisar lainnya semua tanpa sadar menjaga jarak darinya. Orang tua ini adalah ahli tersembunyi dari alam iblis. Levelnya adalah level 9 kaisar iblis. Adapun seberapa kuat dia tidak ada yang yakin. Bagaimanapun, dengan Nenek Yin Hua sebagai contoh kekuatan ahli tersembunyi sangat sulit untuk dikatakan. Peng Demon Emperor berbalik untuk melihat. Setelah melihat lelaki tua berpakaian hitam ini, matanya langsung bersinar dan berkata, "Itu pasti, jika Qin Yu tidak memiliki lukisan dewa penyihir, lalu mengapa Kaisar Yu berusaha keras untuk membunuhnya?" Saudara Feng Yu, tidakkah Anda setuju? Kaisar Yu dan Kaisar Peng Iblis saling pandang. Dia kemudian juga tersenyum dan berkata, "Tepat, saya juga tidak akan menyembunyikan rahasia ini lebih lama lagi." The Bewitching God Painting memang di Qin Yu. Selain itu tidak hanya lukisan dewa penyihir, bahkan atlas 10.000 binatang juga ada padanya. Lebih dari 100 ahli tingkat kaisar secara bersamaan melihat ke Qin Yu dengan mata penuh gairah. Kekuatan Kaisar Qian sudah ditampilkan, bahkan Kaisar Peng Iblis ketika di depan Kaisar Qian tangannya terikat. Dan sumber kekuatan Kaisar Qian tepatnya adalah kuil dewa penyihir. Belum lagi Kaisar Abadi bahkan Kaisar Naga, Ao Wuming, Kaisar Iblis Kerbau dan mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak merindukannya. Untungnya Kaisar Naga dan mereka masing-masing memiliki barang masing-masing untuk diandalkan dan tidak terlalu merindukan lukisan dewa penyihir. Peng Demon Emperor, Kaisar Yu benar-benar berbahaya. Qin Yu merasakan bahwa situasinya berubah agak buruk. Namun tidak ada yang bisa dia lakukan sekarang. Jumlah ahli tingkat kaisar yang berkumpul di sekitarnya semakin banyak. Banyak orang memandang Qin Yu dengan niat untuk membunuh. Hal ini menyebabkan Qin Yu menjadi lebih marah. Tatapan dingin Qin Yu dengan kejam menyapu orang-orang itu. Dia berkata di dalam hatinya, "Kamu sekelompok bajingan serakah yang terbaik bagimu untuk tidak membuatku marah. Jika Anda membuat saya marah, maka saya akan pergi ke alam Jianglan dan berlatih selama beberapa ribu tahun dan mencapai tahap ke-9 dari tubuh emas gelap 9 langkah. Pada saat itu siapapun yang berani menjadi musuhku akan dibunuh tanpa terkecuali." Tatapan Qin Yu yang dipenuhi dengan niat membunuh malah menyebabkan para ahli tingkat kaisar terkejut. Mereka ingat, bahwa Qin Yu ini bertempur terhenti dengan Kaisar Yu. Untuk level 2, 3, 5 atau 6 Immortal Emperor atau Demon Emperor mencoba merebut lukisan dewa penyihir dari Qin Yu sama dengan membuang nyawa mereka. Para ahli tingkat kaisar yang lebih lemah itu segera menyembunyikan keserakahan hati mereka. Namun mereka tetap siap untuk menyerangnya saat dia jatuh dari kasih karunia. Qin Yu mencibir dingin, di alam abadi dan iblis terkadang seseorang harus sedikit lebih kuat. Sementara Qin Yu bisa melupakan orang lain jika mereka tidak memprovokasi dia, tetapi jika mereka mencoba datang untuk membunuhnya dan merebut hartanya, maka dia juga tidak bisa terlalu berbelas kasih dan toleran terhadap mereka. Untuk meraih pencapaianku saat ini, itu memang terkait dengan kuil dewa penyihir. Setelah Kaisar Qian mengucapkan kata-kata itu semua orang segera melihatnya. Adapun Qin Yu dia mulai mengerutkan kening lagi. Hanya saja harta yang saya peroleh sebenarnya bukan artefak ilahi. Selain itu yang membuat saya tetap di level 8 Immortal Emperor level dan dilatih dengan pahit selama puluhan juta tahun sebelum mencapai kesuksesan. Seandainya bukan karena harta itu saya sudah lama naik ke alam ilahi. Agar ada untung harus ada kerugian. Kaisar Qian berkata dengan suara yang jelas. Baiklah semuanya perjamuannya sudah disiapkan. Semuanya lebih baik ikuti aku ke Crescent Moon Bay dulu. Baik semuanya mari kita hadiri jamuan makan. Kaisar Abadi Songxi juga berkata dengan wajah penuh dengan senyuman. Kami akan pergi selamat tinggal, Kaisar Yu tiba-tiba berkata. Kaisar Mistik juga berdiri di samping Kaisar Yu. Kaisar Qian hanya tersenyum dan mengangguk. Ciking aku juga akan pergi. Kaisar Peng Iblis juga menangkupkan tangannya dengan hormat.
Setelah itu Peng Demon Emperor Kaisar Yu dan mereka terbang dengan cepat. Teluk bulan sabit, lebih dari 100 meja ditempatkan di sebuah rumah besar dengan halaman yang luas. Qin Yu dan dua saudara laki-lakinya duduk di meja di sudut. Qin Yu, Hou Fei dan Hei Yu duduk di meja. Hanya mereka yang ada di meja itu. Sebuah penghalang suara ditempatkan di sekitarnya oleh Qin Yu. Meskipun Hou Fei dan Hei Yu dikirim ke alam Jianglan oleh Qin Yu, tetapi mereka juga telah mendengar tentang apa yang terjadi sebelumnya. Situasinya seperti itu, saya rasa hari-hari berikutnya akan lebih sulit dari sebelumnya. Katakan menurut kalian apa yang harus kita lakukan. Qin Yu menceritakan apa yang terjadi sebelumnya dengan jelas. Dia juga menjelaskan situasi mereka saat ini. Sangat merepotkan, siapapun yang ingin datang dan mencuri lukisan Bewitching God, kami akan membunuh mereka secara langsung. Jika kami tidak dapat mengalahkan mereka, kami akan bersembunyi. Apa yang kita takuti oleh tiga bersaudara? Hou Fei dipenuhi dengan amarah. Ekspresi Hei Yu juga suram, kakak tidak perlu bersikap lunak terhadap mereka yang ingin membunuh kita. Qin Yu mengangguk. Qin Yu mengerti bahwa sejak Peng Demon Emperor menceritakan semuanya di depan semua ahli tingkat kaisar, kemungkinan lebih dari setengah dari seluruh ahli tingkat kaisar alam abadi dan iblis telah mengetahuinya sekarang. Sangat mungkin bagi mereka untuk mengekepung dan membunuh. Haha, Qin Yu tiba-tiba tertawa. Dia mengangkat cangkir anggurnya dan meminum anggur itu. Kami akan melatih dengan benar dan menikmati hidup dengan nyaman. Jika orang-orang itu berperilaku baik, kita bisa mengabaikan mereka. Namun jika mereka ingin membunuh kita dan merebut lukisan Dewa Penyihir, kita pasti tidak bisa hanya berdiri di sana dan membiarkan mereka membunuh kita. Niat Qin Yu sangat jelas. Baiklah, ayo pergi dulu. Qin Yu tiba-tiba berdiri. Setelah ketiga bersaudara itu berdiri, para ahli tingkat kaisar lainnya yang tertawa dan mengobrol semua melihat ke arah mereka. Qin Yu melirik sekelilingnya sebelum melanjutkan berjalan menuju meja paling depan dengan saudara-saudaranya. Duduk di meja itu adalah Kaisar Qian, Kaisar Naga, Kaisar Ni, Kaisar Kera Besar dan mereka. Kaisar Qian senior, semuanya kita tiga bersaudara masih harus mengurus masalah, jadi kita akan pergi dulu, kata Qin Yu sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. Kaisar Qian melirik Qin Yu dan saudara-saudaranya. Dia kemudian tersenyum dan mengangguk. Kalau begitu aku tidak akan bisa mengirimmu pergi, saya masih akan berada di Teluk Bulan Sabit selama setengah tahun lagi. Jika Anda ingin datang, maka Anda dapat datang dan menemukan saya dalam jangka waktu ini. Adapun setelah waktu setengah tahun, jika Anda ingin melihat saya, maka saya rasa itu akan terjadi di alam ilahi. Setelah itu Qin Yu dan saudara-saudaranya meninggalkan Teluk Bulan Sabit di bawah pengawasan banyak ahli tingkat kaisar. Di planet tak berpenghuni, tiba-tiba satu sosok muncul. Itu adalah Qin Yu. Qin Yu saat ini menggunakan teleportasi lebih besar sendiri dan bergegas menuju bintang kabut mengalir dengan kecepatan cepat. Jika ketiga bersaudara itu melakukan perjalanan bersama, akan lebih mudah identitas mereka bocor karena mereka bertiga. Dengan demikian lebih aman bagi Qin Yu untuk melanjutkan sendiri. Dalam waktu setengah bulan Qin Yu telah mencapai bintang kabut mengalir Qian Flame Starfield dari Teluk Bulan Sabit. Di dalam istana 5 Willows bintang kabut yang mengalir, Qin Yu, Hou Fei, Hei Yu, Bai Ling dan yang lainnya berkumpul bersama. Fei Fei, Xiao Hei, kata Qin Yu. Bintang kabut yang mengalir ini masih bisa dianggap aman. Untuk Little Tong dan Guo Fan ada di sini, Anda semua masih bisa merasa diyakinkan. Saya siap untuk memasuki alam Jianglan dan mulai melatih tubuh emas gelap 9 langkah. Apa yang kalian semua rencanakan? Qin Yu merasa kekuatannya masih belum cukup kuat. Jika dia benar-benar kuat, lalu siapa yang berani memprovokasi dia? Sebaliknya mereka kemungkinan besar akan takut bahwa dia akan datang untuk menimbulkan masalah bagi mereka. Kakak laki-laki,
bagaimana kita berani malas ketika kamu akan memulai pelatihan? Kata Hou Fei sambil tertawa. He Yu juga mengangguk dan melihat ke arah Qin Yu. Qin Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak tersenyum. Linger, maafkan aku. He Yu melihat ke arah Bai Ling yang berdiri di sampingnya. Bai Ling hanya tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Bai Ling tahu bahwa dengan kecepatan kultivasinya sendiri mustahil baginya untuk mengimbangi He Yu. Sepertinya ketika He Yu naik ke alam ilahi, Bai Ling tidak akan bisa naik bersamanya. Karena itu, Bai Ling memutuskan untuk tinggal bersama putrinya Hei Tong. Qin Yu dan saudara-saudaranya sekali lagi kembali ke alam Jianglan dan memulai pelatihan pengasingan mereka. Adapun Bai Ling, Hei Tong dan yang lainnya, mereka tinggal di bintang kabut mengalir dan menjalani hidup mereka dengan damai. Adapun kapan Qin Yu dan saudara-saudaranya sekali lagi akan keluar dari alam Jianglan, mereka tidak tahu. Kota kekaisaran dari planet inti klan burung bintang gagak hitam. Enyahlah. Dengan lambaian lengan bajunya, dua pelayan dikirim terbang. Darah mereka memercik ke seluruh tangga kamar istana. Mengenakan mahkota emas, sepatu bot emas dan pakaian emas, Peng Demon Emperor masih berdiri di kamar istananya. Tanpa perintah saya, Anda semua tidak diizinkan kembali ke sini lagi. Ya, Yang Mulia, kedua pelayan itu berkata dengan hormat sambil gemetar ketakutan. Segera setelah itu mereka buru-buru pergi dari sini. Dan pada saat ini 4 sosok muncul di tempat yang jauh di dekat kamar istana. Keempat orang ini adalah Aoku, Liu Tu, Kaisar Yu dan Kaisar Mistik. Aoku, Liu Tu, ada apa dengan saudara Zhongyan? Tanya Kaisar Yu. Aoku dan Liu Tu tersenyum tak berdaya. Segera setelah itu Aoku menjelaskan. Selama bertahun-tahun Yang Mulia tidak pernah mengalami penghinaan sebesar ini sebelumnya. Kali ini setelah dipermalukan seperti itu oleh Kaisar Qian, Yang Mulia telah terbakar amarah sepanjang waktu. Saudara Feng Yu, jika kalian semua ingin masuk-masuklah, tidak perlu. Tiba-tiba Peng Demon Emperor berbalik. Tatapan sedingin esnya melihat ke arah tempat Kaisar Yu. Kaisar Yu dan mereka saling pandang dan kemudian mulai berjalan menuju kamar istana Peng Demon Emperor. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di video selanjutnya, jangan lupa subscribe.